Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nana Sugiono di channel Bridge of Blue, World Champion, top of the top, top of the world. Kita berhasil menjuarai Club World Cup 2025 setelah perjalanan panjang, diremehkan, dibully, disakiti ya. Para True Blue merasakan apa yang gue rasakan dan kita berhasil membungkam dunia, para kritisi, para pandit yang sok-sokan bilang bahwa Chelsea tidak layak berada di final Club World Cup 2025. Eat that shit. Dan kita membuktikan bahwa Chelsea lagi-lagi selalu memiliki taji di partai final. Gue akan membahas player-player yang tampil luar biasa di Club World Cup 2025 ini di Rate the Player. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Dan siapa aja yang bisa mendapatkan blue box ya. Ini adalah ide baru dari para followers yang bilang bahwa extraordinary player harus diberi blue box. Maka di Rate the Player kali ini dan seterusnya gue akan mengeluarkan blue box untuk pemain yang memang bekerja sangat luar biasa di pertandingan. Ada box hijau, ada box kuning, dan juga box merah. Kira-kira siapa aja yang bisa mendapatkan blue box di pertandingan partai final ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Gue juga punya super thanks di bawah buat kalian yang mau mengapresiasi kerja gue membuat konten Chelsea. Silahkan langsung klik aja di bawah. Kita mulai aja videonya. Come on Blues! Permainan luar biasa Chelsea di partai final Club World Cup 2025. Menang tactical, menang game, menang gol. Kartu merah buat PSG. Absolute cinema ya. Chelsea beda kelas dengan PSG yang katanya tim terbaik di dunia. Brace dari Cole Palmer membawa semangat The Blues bergelora ya. Para True Blue pasti berteriak, meneriakkan Cole Palmer ya. Palmer berubah menjadi beast mode, pembunuh berdarah dingin di partai final 2025 ini. João Pedro juga menjadi salah satu player yang berhasil membuat 3 gol dalam 2 pertandingan. Begitu impactful di pertandingan kali ini. Skill Braziliannya berhasil mengecoh Donnarumma, kiper terbaik dunia yang katanya memiliki kemampuan menghentikan jalur bola dari manapun. Tapi tidak oleh João Pedro. Luar biasa seluruh tim di dunia hanya berhasil memasukkan 1 gol ke gawangnya PSG sepanjang turnamen Club World Cup 2025 ini. Chelsea memasukkan 3 gol hanya dalam 45 menit pertandingan ini. Dan itulah perbedaan antara PSG dan Chelsea di partai final Club World Cup 2025 ini. Enzo Maresca menciptakan masterclass taktik ya, dengan formasi idealnya 4-2-3-1 dan mikro taktik yang dia gunakan membuat Chelsea menjadi tim yang sangat fluent dan adaptif, agile di dalam satu pertandingan. Begitu compact, begitu mematikan di dalam serangan di partai final 2025 ini. Kita mulai aja. Gue akan merating 11 pemain ya, dan beberapa substitution player juga manajer Enzo Maresca di pertandingan partai final 2025 ini. Kita mulai dari Robert Sanchez yang di pertandingan tadi malam menjadi Robert Sanchez ya, jelmaannya kiper legenda Chelsea. Save yang dilakukan oleh Robert Sanchez menurut gue luar biasa. 6 save dia berhasil lakukan. Dan seluruh save yang dilakukan sangat krusial. Serangan PSG mentok patah di tangannya Robert Sanchez sebagai penjaga gawang dan orang terakhir di lini defense Chelsea ya. Selain itu Robert Sanchez juga menjadi faktor utama dalam build up counter attack yang dilakukan oleh Chelsea. Melakukan long pass yang begitu akurat dimainkan oleh Robert Sanchez. Dan untungnya Robert Sanchez tidak begitu tampil gemilang di sepanjang Club World Cup 2025 ini. Jadi PSG begitu getol merebut bola dari Robert Sanchez dan menjadi mimpi buruk buat PSG ya. Karena begitu high pressing PSG maju ke depan, Robert Sanchez langsung mengalirkan bola ke arah jauh ya. Dan mostly di arah flank kanan menuju ke Malo Gusto. Dan itu juga yang membuat kebingungan para defender PSG untuk menghalau build up
long pass-nya Chelsea di pertandingan tadi malam ya. Gue akan memberi Robert Sanchez special box di Rate the Player kali ini. Box berwarna biru akan gue sematkan kepada Robert Sanchez untuk permainan dia di partai final Club World Cup 2025 ini. Bravo Robert Sanchez, dan semoga performa Robert Sanchez ini bisa konsisten ya dalam musim depan kita mengarungi UCL dan Premier League, karena akan banyak sekali upside down dan tim-tim yang menurut gue lebih hebat daripada PSG di musim depan. Good job Robert Sanchez, good job. Untuk backline 4, Marc Cucurella, Liva Colwill, Trevor Chalobah, dan Malo Gusto ya. Tentu gue akan memberi seluruh defender ini ada box hijau kecuali Malo Gusto yang menurut gue bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini. Gue sempat mengkhawatirkan dipasangnya Malo Gusto di posisi right back di pertandingan kali ini, tapi kekhawatiran gue hilang hanya dalam 1 menit permainan ya, terutama di menit ke-7 di saat Chelsea mendapatkan peluang yang bisa dikonvert menjadi gol, hanya sayang aja kurang beruntung ya. Permainan Malo Gusto ini gue udah sebut di beberapa video gue sebelumnya, sudah menemukan fit in play yang cocok banget di mikro taktiknya Enzo Maresca sebagai attacking fullback, dan pergerakan dia di final third-nya PSG ini mengingatkan gue kepada Robben. Sangat fluentnya dan sangat skillful seorang pemain sayap, dan itu dimiliki oleh back kanan yang bahkan jarang mungkin berlatih untuk menyerang ya. Tapi kita lihat Malo Gusto ini memiliki bakat dan flair yang akan sangat luar biasa dalam tahun-tahun ke depan ya. Dan Enzo Maresca lagi-lagi berhasil mengeluarkan performa terbaik anak-anak asuhnya, dan ini menjadi satu kekuatan Chelsea untuk musim depan. Marc Cucurella bermain sangat steady ya di posisi low zone Chelsea untuk membantu pertahanan. Dia bergerak menuju invert ke tengah dan berhasil menghalau bahu-membahu bersama Caicedo. Counter attack dan high pressing dari PSG ya. Liva Colwill, Trevor Chalobah ini juga sangat brilian ya. Liva Colwill berhasil memberikan assist ke Cole Palmer untuk gol keduanya ya. Setelah melakukan recovery ball, Liva Colwill langsung mengarahkan long pass menuju ke Cole Palmer ya, direct pass yang jarang banget kita lihat dimainkan oleh Chelsea sepanjang musim lalu. Dan beberapa kali gue juga sangat menginginkan Chelsea memainkan permainan-permainan direct seperti ini, dan ditunjukkan oleh Enzo Maresca di partai final. Kalau gue mereview ke beberapa pertandingan di musim lalu, Enzo Maresca kayaknya bukan nggak mau untuk memainkan direct ball ya, tapi memang secara organisasi dan pemahaman taktik kayaknya musim lalu itu para pemain Chelsea belum siap untuk memainkan permainan Enzo Maresca yang ditunjukkan di partai final Club World Cup 2025 ini. Dan untungnya kompetisi ini membuat Enzo Maresca bisa memoles dan mengakses lagi para pemain. Dan gue juga udah bilang di beberapa video gue sebelumnya, eksperimen yang dilakukan oleh Enzo Maresca di group stage Club World Cup 2025 ini akan sangat berpengaruh buat Chelsea di musim depan, dan ini terbukti Chelsea bisa sangat matang dan menjadi tim yang bisa memainkan permainan taktikal luar biasa Enzo Maresca secara fluent ya, luar biasa. Untuk duo midfield kita punya Reece James dan Moises Caicedo ya. Reece James ini bermain seakan-akan menjadi Basque ya di prime Barcelona. Sangat smooth perannya di lini tengah, dan ini juga gue yakin akan diplot oleh Thomas Tuchel di Inggris ya. Adanya Reece James di lini tengah ini membuat perbedaan dalam permainan. Bola lebih cepat mengalir ke depan, passing jauh yang bisa dilakukan oleh Reece James ini sangat berpengaruh dalam build up play Chelsea di pertandingan kali ini. Dan juga defensive skill yang bisa dilakukan oleh Reece James ini sangat membantu untuk meredam attack cepat dari para pemain PSG ya. Dan terbukti para left back dan right back-nya PSG tidak bisa berkutik ya melawan double block Chelsea yang dimainkan di pertandingan tadi malam ya. Moises Caicedo, no debat, ya adalah salah satu midfield terbaik di dunia ya. Kalau kalian yang masih menganggap Moises Caicedo ini biasa-biasa aja, gue sarankan buat mandi dulu.
cuci mata kalian dan tonton lagi pertandingan tadi malam ya. Moises Caicedo ini work rate-nya luar biasa, recovery ball-nya luar biasa, possession winning-nya luar biasa, dan selalu memenangkan duel melawan Vitinha dan João Neves yang katanya adalah midfield termewah di dunia saat ini ya. Dan gak ada apa-apanya dikantongin oleh Moises Caicedo. Gue akan memberi box hijau ya buat Reece James dan box biru buat Moises Caicedo di pertandingan kali ini. Karena tanpa Moises Caicedo kayaknya Chelsea akan kewalahan menghadapi lini tengahnya PSG ya. Tapi untungnya Moises Caicedo yang sempat cedera di partai semifinal berhasil kembali di partai final kali ini. Di lini serang ada Pedro Neto, Enzo Fernandez bermain di posisi nomor 10 dan Cole Palmer di posisi kanan. Berkali-kali gue bilang Cole Palmer berada di posisi kanan ini sangat mematikan karena dia bermain sangat melebar dan dia memiliki kesempatan untuk melakukan scanning yang lebih lama, lebih detail lagi mengenai situasi permainan, dan terbukti di partai final ini Cole Palmer berhasil menciptakan brace 2 gol ya untuk membawa Chelsea menuju Champions of the World ya. Luar biasa permainan Cole Palmer tadi malam. Enzo Fernandez walaupun nggak punya banyak touch di pertandingan tadi malam, tapi impact-nya juga cukup signifikan ya. Para pemain Chelsea ini bisa memenangkan jumlah pemain. Pergerakan Enzo Fernandez yang begitu cepat dalam transisi menyerang membuat para defender PSG kewalahan ya. Marquinhos bahkan Nuno Mendes yang katanya juga best left back in the world berhasil dipatahkan oleh Malo Gusto dan Cole Palmer di pertandingan kali ini. Pedro Neto juga sama, walaupun tidak memiliki impact atau GA di pertandingan kali ini, tapi dia sudah mengantongi highest rate player di Club World Cup 2025, memiliki impact juga dalam build up permainan ya, dan pergerakan mereka. Dan dengan adanya João Pedro di posisi nomor 9 yang bergerak begitu fluent ya, luar biasa memanfaatkan ruang kosong yang terjadi akibat high pressing PSG. Dan ini juga udah gue bahas di video match preview gue bahwa João Pedro ini akan bergerak dan membuat banyak opsi ya. Paling tidak dia bisa menjadi kamuflase dan membuat bingung para defender PSG, dan itu benar-benar terjadi. Di gol kedua, pergerakan João Pedro dari sisi kanan menuju ke penalty box membuat central back PSG kebingungan, akhirnya membuat ruang kosong yang berhasil dimanfaatkan oleh Cole Palmer untuk menciptakan gol kedua ya. Gue akan memberi box hijau buat Pedro Neto, box hijau buat Enzo Fernandez, dan box biru ya, super cold buat Cole Palmer ya. Pemain terbaik di kompetisi ini, pemain terbaik di partai final. Pemain yang katanya bukan big match player yang gak bisa menggendong timnya di partai-partai besar, tapi di setiap final Cole Palmer selalu membuktikan memiliki performa yang impresif. Berdarah dingin menjadi satu-satunya pembunuh berdarah dingin di lapangan di partai final Club World Cup 2025 ya. Jadi sekali lagi Chelsea berhasil membungkam para kritik, Cole Palmer berhasil membungkam para kritik di pertandingan tadi malam ya. Brace-nya, skill yang dia keluarkan, 2 gol sepanjang pertandingan, sepanjang turnamen Club World Cup 2025 ini. Harry Kane, you name it, siapa aja striker-striker hebat di seluruh dunia berusaha membobol gawang Gianluigi Donnarumma. Tapi untuk Cole Palmer hanya butuh 30 menit untuk membuat 2 gol ke gawangnya Donnarumma. Luar biasa. Box biru buat Cole Palmer di pertandingan tadi malam. João Pedro juga menjadi salah satu pemain yang membuat satu perbedaan ya dari sisi attacking. Tanpa GP, gue gak yakin skema counter attack dan fluentnya para pemain di final third PSG ini akan terjadi, karena perannya GP ini juga menjadi sangat sentral ya di pertandingan tadi malam. Movement yang dia buat sangat fluent, membuat banyak opsi dari seluruh pilihan serangan yang terjadi. Tapi memang serangan kita lebih banyak dari posisi sebelah kanan karena posisi Nuno Mendes yang kelihatannya bisa sangat dieksploitasi ya, karena ada keraguan dalam defense dan attacking dan transisi yang terlambat. Selalu terlambat oleh Nuno Mendes dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pemain Chelsea di pertandingan tadi malam. Tapi yang menurut gue juga luar biasa adalah bagaimana João Pedro ini bisa
memaksimalkan jumlah pemain di lini serang ya, terutama di penalty box-nya PSG. Jadi di setiap permainan, di setiap attacking, Chelsea tidak pernah kekurangan pemain, dan itu yang membedakan Chelsea dengan tim-tim lain saat menghadapi PSG ya. Jadi hampir di seluruh attempt Chelsea selalu bermain berimbang atau bahkan memenangkan jumlah pemain di dalam penalty box, dan ini tentu butuh pemain dengan fisik dan kecepatan yang luar biasa ya, di atas rata-rata, dan GP berhasil membuat hal itu terjadi dengan speed dan skill dia sebagai seorang Brazilian. Gue melihat GP ini punya potensi yang luar biasa di musim depan. Yang penting dia tetap disiplin ya, jangan sampai dia mendapatkan kartu merah atau akumulasi kartu kuning yang sangat banyak ya, sehingga dia tidak bisa dimainkan dan merugikan untuk tim dan juga dia sendiri ya. Gue akan memberi GP box biru karena dia baru saja mendarat dari Brazil beberapa minggu lalu, bermain dengan top formnya, dan dia begitu eager untuk menunjukkan kepada Enzo Maresca GP adalah first striker Chelsea di musim depan ya. Box biru buat João Pedro di pertandingan tadi malam ya. Buat substitution gue mungkin akan meng-highlight Delap ya. Walaupun masuk di menit ke-70 kalau nggak salah ya, bermain kurang dari 30 menit, tapi Delap berhasil memberikan impact juga yang sangat signifikan. Setelah dropnya fisik pemain Chelsea, masuknya Delap dan beberapa pemain lain, ini membuat serangan Chelsea kembali lagi ya. Masuk lagi ke gear 5, ngebut lagi, dan Delap berhasil mengalahkan beberapa pemain defender PSG dengan bodinya, dengan speednya ya, dan juga membuat satu peluang yang begitu mengerikan, tapi sayang masih bisa ditepis Donnarumma. Tadi gue berharap Delap bisa membuat gol dan kita mengunci pertandingan ini 4-0. Tapi permainan Delap sangat impactful ya. Gue akan memberi box hijau buat Liam Delap di pertandingan kali ini. Dia nggak grogi sama sekali walaupun baru bermain di partai besar dan masih sangat muda. Dan melihat João Pedro yang begitu signifikan melakukan aksinya di pertandingan kali ini, nggak gentar ya, Liam Delap berhasil membuat impact yang luar biasa di pertandingan kali ini. Enzo Maresca, masterclass ya. Ini pelatih kita yang wow, luar biasa ya. Kesabaran Enzo Maresca dalam membangun squad ini dalam 1 tahun, ini perlu diacungin jempol. Enzo Maresca bukan lagi championship manager yang hanya bisa membawa Leicester menuju Premier League ya. Tapi Enzo Maresca berhasil membawa Chelsea menjadi champions of the world, tim terbaik di dunia saat ini. Enzo Maresca juga no debat lah, menurut gue udah nggak ada lagi yang perlu dibanding-bandingkan ya antara Enzo Maresca dengan Luis Enrique, karena udah kelihatan banget, jauh banget perbedaannya di pertandingan tadi malam ya. Masterclassnya Enzo Maresca memainkan taktiknya. Jadi nggak sia-sia Enzo Maresca ini memiliki soal catur ya, karena dia melakukan tesis berjudul Persamaan Catur dan Sepak Bola, dan ini diperlihatkan oleh Enzo Maresca di pertandingan tadi malam. Enzo Maresca memainkan mikro taktik Chelsea yang sangat luar biasa menurut gue ya. Dan Enzo Maresca juga bisa memaksimalkan para pemain, meminimalisir cedera, mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, memberikan posisi terbaik mereka dengan mikro taktik yang dia keluarkan. Dan sistem Enzo Maresca 2.0 ini akan sangat berbicara ya menurut gue di partai-partai besar di musim depan, baik itu di Champions League maupun di Premier League. Dan gue yakin para tim Premier League saat ini sudah getar-getir ya untuk menghadapi Chelsea dan mempersiapkan kira-kira antitesis apa yang akan mereka lakukan saat melawan Enzo Maresca di Premier League di musim depan. Kita akan lihat di bulan Agustus kira-kira ada perkembangan apa dan siapa yang akan join lagi ke Chelsea untuk memperkuat sistem Enzo Maresca kali ini ya. Tapi di pertandingan kali ini, box biru gue akan kasih Enzo Maresca, luar biasa, masterclass. Dan tanpa Enzo Maresca gue gak yakin Chelsea akan menjadi Chelsea seperti sekarang ya, karena porak-porandanya organisasi, sistem, dan permainan Chelsea di beberapa tahun belakangan ini bikin kita sangat pesimis. Tapi kehadiran Enzo Maresca membuat Chelsea memiliki lagi DNA winning mentality yang telah lama hilang ya. Luar biasa Enzo Maresca. Tulis di kolom komen guys,
apresiasi kalian para True Blue untuk Enzo Maresca dan bagaimana kalian melihat Enzo Maresca di Chelsea ya. Gue pengen tahu pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komen ya. Nah ini dia guys, Rate the Player versi gue untuk pertandingan partai final 2025 melawan PSG. Dan kita resmi dinobatkan sebagai Champions of the World pertama ya, karena piala-piala sebelumnya akan disebut sebagai Intercontinental. Jadi nggak ada lagi tuh Real Madrid, Barcelona mengakui bahwa mereka adalah Champions of the World. Terus Manchester City juga nggak bisa lagi mengakuin, apalagi Arsenal yang memang tidak pernah mendapatkan dan bermain di partai ini ya. Jadi sorry banget tim-tim lain, kita hanya satu-satunya tim yang berhasil boleh disebut menjadi Champions of the World ya. More to come, more to go. Kita akan menghadapi preseason dulu, tapi setelah itu kita akan masuk ke Premier League ya di bulan Agustus. Dan Bridge of Blue akan tetap menayangkan preview match, review, dan informasi-informasi menarik dari Chelsea Football Club. Jadi buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama gue ya. Balik lagi di video gue berikutnya bersama gue Nanda Sugiono di Bridge of Blue. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.